Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dari NDP 5, yaitu individu dan masyarakat. Oke, jadi di NDP ini, kali ini, kita akan lebih berfokus mengenai apa sih itu masyarakat sebenarnya, kemudian bagaimana sih posisi individu di tengah-tengah dari masyarakat itu sendiri. Oke, di sini disebutkan bahwa telah diterangkan di muka bahwa pusat kemanusiaan adalah masing-masing pribadinya, dan bahwa kemerdekaan pribadi adalah hak asasinya yang pertama. Tidak sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan merupakan hal yang utama dan harus dimiliki oleh seorang individu dalam menjalani kehidupan ini, karena jika kemerdekaan tidak bisa dimiliki atau didapatkan, maka individu tersebut tidak akan bisa membuktikan eksistensinya dalam kehidupan ini. Mengingat individu pun hidup dalam sebuah bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik tanpa berada di tengah sesamanya. Individu merupakan komponen terkecil bagi susunan sebuah masyarakat. Jadi dalam kelompok sosial itu yang harus menyusun awal adalah individu, atau individu adalah komponen utamanya. Kemudian eksistensi dari seorang individu diperlukan, karena jika tanpa ada seorang individu, maka tidak akan ada namanya masyarakat. Sedangkan masyarakat itu sendiri adalah merupakan entitas yang mendiami sebuah wilayah dalam jumlah berkelompok. Mereka pasti memiliki norma, budaya, aturan yang pasti mereka ikuti secara bersama atau komunal. Kemudian aturan-aturan yang mereka miliki itu merupakan akumulasi dari persepsi yang telah mereka satukan dan disepakati guna menuju kebaikan bersama. Sehingga biasanya di dalam sebuah masyarakat, norma atau hukum yang ada itu sudah terbentuk secara turun-temurun, yang mana hal tersebut merupakan hasil dari kesatuan dari beberapa individu yang ada di dalamnya. Di dalam masyarakat tentu ada yang namanya struktur sosial, karena tidak mungkin mereka berjalan secara sendirian, akan tetapi mereka harus berjalan secara beriringan. Sebagai contoh nih, di dalam struktur sebuah desa, pasti mereka memiliki perangkat desa yang fungsinya adalah sebagai pengatur administrasi serta kebutuhan komunal orang-orang yang ada di desa. Serta mereka berkewajiban untuk membuat kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, tentu setiap individu memiliki kemerdekaan mereka secara pribadi. Jadi dalam sebuah masyarakat, individu itu masih memiliki kemerdekaan mereka secara pribadi. Dan hal tersebut bukan berarti menjadikan sesuatu yang buruk, melainkan sebuah keunikan dan kebaikan bagi tiap manusia. Jadi perbedaan kemerdekaan yang mereka miliki itu sebenarnya bukan sebuah keburukan atau sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebuah kebaikan yang memang pada hakikatnya seperti itu. Kemudian dalam kehidupan bersosial atau bermasyarakat itu tadi, manusia memiliki pembagian kerja yang beragam. Dalam sebuah masyarakat ada pembagian kerja yang beragam, seperti yang dikatakan oleh Emil Durkheim. Dalam konsep solidaritas sosialnya, ia membagi dua bentuk jenis solidaritas. Yang pertama ialah solidaritas mekanik, di mana dalam kondisi ini masyarakat memiliki ciri-ciri homogen serta pembagian kerja yang minim. Dalam konsep ini, sebagai contoh terkecil adalah desa, di mana rata-rata biasanya pekerjaan orang-orang di sekitarnya adalah petani, kemudian tetangga sebelahnya petani, orang depan rumahnya pun biasanya juga petani. Dan selanjutnya Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas kedua adalah solidaritas organik, yang ditandai dengan masyarakat yang sudah mulai heterogen dan ada banyak sekali pembagian kerja di dalamnya. Biasanya masyarakat di perkotaan sudah seperti ini. Contoh, di dalamnya pasti akan ada pedagang, dokter, pengusaha, dan lain-lain lagi.
Kemudian masyarakat, tentu mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Entah kebutuhan dalam bentuk apapun itu, seperti keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan, dan kemudian untuk meningkatkan kebutuhan tersebut atau pemenuhan kebutuhan tersebut, serta pengembangan hak asasi manusia itu tadi, atau sifat-sifat kemanusiaan, itu tidak dapat terjadi jika tanpa memberikan kepada setiap individu keleluasan untuk mengembangkan kecakapannya melalui aktivitas dan kerja yang sesuai dengan kecenderungan dan bakatnya. Jadi dalam sebuah struktur masyarakat yang ideal atau baik, setiap individu harus bisa mengembangkan secara maksimal potensi atau bakat yang mereka miliki guna untuk pemenuhan kebutuhan bersama. Lalu, selain memiliki sifat kemanusiaan yang baik, karena manusia memiliki akal dan kecerdasan serta dilengkapi oleh kemerdekaan yang dimiliki, maka manusia pun memiliki kecenderungan untuk berbuat kejahatan, mengikuti hawa nafsunya yang dapat mencederai kemerdekaan orang lain. Keinginan tak terbatas yang dimiliki oleh seorang manusia tentu akan menyebabkan sebuah dikotomi bagi keinginan manusia yang lain. Coba kawan-kawan bayangkan kalau ada dua orang manusia yang lagi berdiri di ujung garis lurus. Si A berdiri di garis bawah, si B kemudian berdiri di garis atas. Sedangkan garis lurus itu adalah kondisi mereka yang harus berjalan lurus mengikuti hawa nafsu. Yang terjadi apa? Pasti akan ada pertemuan dari keduanya yang menyebabkan dikotomi dari kemerdekaan mereka itu tadi. Nah, sebagai contoh lain, bayangkan jika seseorang ada di sebuah ruangan, kemudian mereka sama-sama menyalakan musik secara keras. Yang terjadi apa? Pasti tidak akan nyaman kan keduanya kan. Nah, suatu bentuk benturan kepentingan atau benturan kemerdekaan adalah seperti itu. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, maka kemerdekaan dari kedua individu ini tadi memang harus direduksi. Karena jika tidak direduksi, yang ada adalah bentrok pasti itu. Nah, sebagai contoh lain, kalau kawan-kawan pernah mendengar masalah revolusi industri pada abad ke-18, ada salah satu tokoh sosiolog yang mengidentifikasikan bentuk masyarakat pada waktu itu. Beliau membaginya menjadi dua kelas, yaitu yang pertama adalah kelas pemilik modal atau alat produksi yang disebut berjuis, dengan kelas proletar atau pekerja, yang mana mereka memiliki kepentingan pribadi mereka masing-masing. Kaum borjuis memiliki kebutuhan untuk melipat gandakan kapital mereka, sedangkan kaum proletar memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup dari hasil apa yang mereka kerjakan. Akan tetapi pada realitanya, kerja yang dilakukan oleh kaum proletar pada waktu itu tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan, sehingga menyebabkan ada salah satu kepentingan yang tidak terpenuhi. Ibaratnya yang berjuis terpenuhi sedangkan proletar tidak terpenuhi. Kapital dari seorang berjuis semakin banyak, sedangkan untuk bertahan hidup bagi kaum proletar itu sendiri makin susah. Dan mereka melakukan kerja itu dengan durasi istirahat kalau nggak salah antara cuma 4 atau 2 jam gitu pada abad tersebut. Nah, dengan kondisi seperti ini, manusia sebagai makhluk yang memiliki akal serta kemerdekaan tidak dapat bersifat pasif untuk menghadapi hal tersebut. Karena jika manusia bersifat pasif, maka konsep dosa ataupun amal yang mereka pahami itu tidak akan berlaku sama sekali. Mengingat
kerja-kerja dari manusia ini sendiri itu harus bermuara pada kebaikan. Dalam hal kesetaraan, manusia harus bisa meletakkan dirinya setara dengan manusia yang lain jika ia telah masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Karena jika tidak seperti itu, maka eksistensinya sebagai seorang manusia patut untuk diragukan. Jadi sebenarnya kerjasama antara individu dan masyarakat guna pemenuhan kebutuhan komunal itu merupakan sebuah keharusan, bukan hal yang harus berjalan secara sendiri-sendiri. Kemudian jika kawan-kawan ingin lebih memahami bagaimana kerja dari katalisator dan bagaimana kerja dari masyarakat dalam membangun sebuah desa, kawan-kawan dapat mengecek film dokumenter yang berjudul Kasepuan Cipta Gelar, agar kawan-kawan lebih memahami bagaimana sih sebenarnya seluk-beluknya, bagaimana sih peran dari katalisator itu sendiri. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.